Di part sebelumnya, Lee Chang-sun mempelajari skill dari Song Yeojun, yaitu skill Flying Tiger's Trailing Gale. Setelah berhasil mempelajari skill itu, Lee Chang-sun pun melompat tinggi di atas lereng gunung. Beberapa saat kemudian, Lee Chang-sun berhenti di sebuah lereng gunung. Dia belum mencari fasilitas penelitian, tapi ia menuju ke tempat sarang Jikwi. Terlihat, di sarang itu terdapat sebuah telur Jikwi. Telur ini memiliki atribut yang bisa digunakan sebagai material untuk membuat sebuah item. Menurut Lee Chang-sun, Jikwi bertelur sekali dalam 100 tahun. Jikwi memiliki 3 wujud, tapi sebenarnya mereka adalah kumpulan dari jiwa-jiwa. Karena itu, mereka adalah makhluk spiritual tanpa tubuh fisik. Karena leluhur mereka mengambil wujud burung, mereka mengikutinya hingga sekarang. Tapi, mereka juga bisa berubah bentuk sesuai keinginan mereka, tergantung lingkungan. Ditambah lagi, mereka bisa dijinakkan dan dilatih menjadi lebih pintar. Keseimbangan antara kekuatan dan kesehatan telur ini menjadikannya sebagai burung spiritual yang terbaik. Lee Chang-sun lalu mengisap telur ini dan memasukkannya ke dalam perutnya. Alasan mengapa Lee Chang-sun memasukkannya ke dalam perutnya agar telur ini dapat memakan api yang ada di dalam tubuhnya dan tumbuh. Kemudian, Lee Chang-sun pergi mencari tempat penelitian itu. Di sisi lain, di tempat penelitian tersembunyi klan White Tiger, terlihat seorang pria dengan tubuh gemuk bernama Ya Sang-won menggebrak meja karena kesal. Begitu banyak kontribusi yang ia lakukan untuk klan White Tiger, mulai dari Orb of Phantom yang dia gunakan untuk menciptakan warrior abadi, Starlight Coordinate yang ia kembangkan dengan skill dasar tingkat 3, bermacam-macam divine armament dan artefak, juga berbagai macam authority. Setelah semua yang ia lakukan untuk White Tiger, mereka malah mengirimkan kepada Departemen Penyelidikan dan juga para petinggi lainnya untuk menyelidiki. Ya Sang-won bertanya-tanya, apa mungkin penyidik itu datang ke sini karena dirinya mengambil beberapa hasil penelitian? Tapi kan, Direktur Oh Si-hwan yang menyuruhnya untuk memulai semua itu. Dan yang membuat Ya Sang-won begitu kesal, itu karena ia sudah berulang kali meminta bantuan kepada Direktur Oh Si-hwan. Tetapi, dia tidak memberikan solusi apapun, dan ia hanya menyuruh untuk menunggu. Lalu, Ya Sang-won segera menyuruh bawahannya untuk membuang dan membakar semua dokumen yang bisa membuat kelompoknya dicurigai. Ya Sang-won kemudian berpikir, proyek Gildal adalah proyek yang diperintahkan dan diawasi langsung oleh Direktur Oh Si-hwan. Dengan itu saja, mereka bisa curiga. Bagi seseorang seperti dirinya, asosiasi adalah tempat yang berbahaya. Maka dari itu, ia bertekad akan naik ke rank Tiger secepatnya. Ya Sang-won lalu berjalan ke tempat penelitiannya. Terlihat ada seorang wanita yang melayang di dalam tabung kaca itu. Ya Sang-won mengaku kalau yang ada di dalam tabung kaca ini seharusnya adalah Baekhyewol, tapi ia tidak bisa mendapatkannya. Dan ia cukup penasaran dengan pria yang bernama Lee Chang-sun itu. Tapi apa boleh buat, wanita di dalam tabung kaca ini juga hebat. Jadi, ia bisa agak tenang sedikit. Di sisi lain, terlihat Lee Chang-sun sudah berada di pintu masuk fasilitas penelitian. Lalu, ia menggunakan D-Squeeze. Dengan ini, keberadaannya menghilang bersama dengan angin. Lee Chang-sun langsung melesat cepat masuk melewati penjaga gerbang. Tak cukup sampai di situ, ketika Lee Chang-sun masuk lebih dalam, ada begitu banyak jebakan. Tapi, dengan skill B-Sense, Viper Eye, dan Hand of the Gale, Lee Chang-sun dapat dengan cepat memindai dan mengelabui jebakan-jebakan itu. Di dalam fasilitas penelitian, Lee Chang-sun dibuat penasaran dengan orang-orang yang sibuk memindahkan barang-barang. Lalu, Lee Chang-sun memindai suara yang ada di sekitarnya menggunakan B-Sense. Kemana para bajingan yang disuruh mencari Jikwi? Kita harus mendapatkan Orb of Phantom secepatnya. Ini buruk. Aku dengar kalau Jikwi ditemukan tewas. Sial, bahkan ada laporan kalau tim penyidik akan ke sini. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi sih? Sambil mendengarkan pembicaraan orang-orang ini, Lee Chang-sun mengarahkan pandangannya ke arah yang lain, dan secara intuisi, dia menemukan tempat yang ia cari. Tempat itu adalah tempat mereka menciptakan Orb of Phantoms. Lee Chang-sun pun masuk ke tempat itu sebelum pintunya tertutup. Di dalam tempat itu, tercium aroma tanaman-tanaman beracun yang begitu kuat memenuhi udara. Racun tanaman itu dengan cepat memasuki tubuh Lee Chang-sun. Namun, dengan mengaktifkan inhibitor of Ten Poison, Lee Chang-sun dapat menetralkan semua racun yang ada di dalam tubuhnya. Setelah melewati orang-orang yang sibuk memindahkan barang-barang, akhirnya Lee Chang-sun berhenti di depan pintu yang tertutup rapat. Untuk membuka pintu ini,
dibutuhkan ID yang terverifikasi dan sebuah pola atau password. Pada awalnya, Lee Chang-sun ingin menghancurkan pintu ini, tapi ia teringat dengan Peter's key yang tergantung di lehernya. Namun, Lee Chang-sun mengaku kalau ia tidak bisa mengeluarkannya sekarang, karena konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship sedang memperhatikannya. Tapi, tiba-tiba saja ia sudah meletakkan tangannya di layar sentuh, dan seketika pintu itu pun terbuka. Lee Chang-sun tersenyum. Ia tidak menyangka kalau kunci ini dapat membuka pintunya dengan sekali coba. Untungnya, konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship tidak mengetahui kalau ia memiliki Peter's key. Setelah berjalan masuk, Lee Chang-sun melihat orang-orang berdiri di dalam tabung kaca. Menurut Lee Chang-sun, ini adalah prajurit yang menjadi hantu, Ghost Warrior. Melihat hal itu, konstelasi Owl that Purchased Talk to Alec menunjukkan perasaan jijik yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Lalu, ia menatap dengan tajam ke arah konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship. Konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship bertanya dengan nada merendahkan. Hah, apa dia cuma bisa menatap saja? Mendengar hal itu, konstelasi All That Purchased Talk to Alec marah besar dan meminta Lee Chang-sun untuk menegakkan keadilan untuknya. Dan muncullah kuis mendadak, The Owl Player. Untuk menyelesaikan kuis ini, Lee Chang-sun harus membunuh semua Ghost Warrior dan hancurkan sampai tak tersisa fasilitas dan resep untuk membuat Orb of Phantoms yang merupakan sumber dari Ghost Warrior. Hadiah dari kuis ini, konstelasi Owl That Purchased Talk to Alec akan memberikan blessing-nya, tergantung dengan hasilnya. Lee Chang-sun melebarkan matanya. Ia tidak menyangka kalau konstelasi ini mau memberikan kuis, cuman karena kemarahannya pada konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship. Kalau dia bilang akan menentukan blessing-nya sesuai hasil kuis ini, mungkin Lee Chang-sun bisa mendapatkan authority. Tapi di saat yang bersamaan juga, Lee Chang-sun dibuat bingung. Kalau ia menerima kuis ini, itu berarti sama saja ia berpaling dari Hyojun. Namun, kalau ia menolaknya, Minerva yang akan berpaling darinya. Setelah berpikir sejenak, Lee Chang-sun tersenyum jahat. Ia berniat memanfaatkan mereka berdua dan menyamarkan niatnya. Ia yakin kalau dirinya adalah kandidat yang paling mereka inginkan. Lalu, Lee Chang-sun bertanya kepada konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship. Apa boleh dirinya mencuri semua yang ada di sini? Meski ini bukanlah hal yang seharusnya ia miliki, ia tidak ingin orang lain mendapatkannya. Mendengar hal itu, konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship tersenyum. Melihat sikap Lee Chang-sun yang jelas menunjukkan niatnya, konstelasi ini pun menyetujuinya. Dan muncullah sebuah kuis mendadak, Tiger's Village. Untuk menyelesaikan kuis ini, Lee Chang-sun harus mengambil semua yang ia lihat dan menjaga semua yang ia ambil. Hadiah dari kuis ini, Lee Chang-sun akan mendapatkan hak kepemilikan yang ia ambil dan blessing dari konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship. Namun, jika gagal, akan ada divine punishment. Lee Chang-sun tampak senang karena konstelasi The Tiger that has been sharpened in her ship sudah menyetujuinya. Dan di saat yang bersamaan juga, konstelasi All That Purchased Talk to Alec sudah mengetahui kalau Lee Chang-sun akan melakukan hal seperti itu. Dan Lee Chang-sun pun menerima kedua kuis dari konstelasi itu. Kedua kuis mendadak itu digabungkan. Mulai sekarang, lenyapkan semua Ghost Warrior dan hancurkan fasilitas yang berkaitan dengan mereka. Dengan wajah yang tampak puas, Lee Chang-sun mulai bergerak. Tapi, tiba-tiba saja ada dua orang yang melihat dirinya. Kau yang di sana? Siapa kau? Melihat hal itu, Lee Chang-sun segera mengaktifkan Ionic Fire of the X Trigrams dan menerapkan efek title dari Jigui Illusion. Sepasang sayap Jigui membumbung tinggi di punggung Lee Chang-sun. Ia kemudian maju ke depan menuju ke arah kedua orang itu. Firestorm menyelimuti area sekitar. Dalam sekejap, api itu membakar mereka hingga menjadi abu. Tak lama dari kejadian ini, tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan yang cukup dahsyat dari bagian tengah fasilitas. Api itu kemudian menjalar, melahap orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bergegas memadamkan api, mencoba memadamkannya menggunakan frost magic dari kejauhan. Namun, bukannya padam, api itu malah membesar dan meledak. Seketika, orang-orang itu pun menjadi abu. Di pintu masuk fasilitas penelitian, terlihat Ya Sang-won kebingungan dan terkejut.
Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika ia ingin bertanya kepada anak buahnya, pintu masuk fasilitas penelitian itu meledak. Untungnya, dia sempat menghindar. Beberapa saat kemudian, di dalam fasilitas penelitian itu, terlihat tempat ini gelap, panas, dan banyak abu. Meski begitu, masih ada orang selamat. Ketika mereka memutuskan untuk keluar, tiba-tiba saja di antara mereka ada yang terkena racun fire venom. Racun itu kemudian membakar dari dalam dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh mereka. Api itu lalu menyambar orang-orang yang berada di dekatnya, dan di saat itu juga Li Changsheng datang menebas beberapa dari mereka. Tiba-tiba saja di belakang Li Changsheng ada Ya Sangwon yang menyerang. Ketika senjata mereka saling bertabrakan, Ya Sangwon dibuat terkejut karena orang yang ia serang adalah Li Changsheng. Tapi bukannya marah, Ya Sangwon malah tersenyum lebar karena ia berniat menjadikan Li Changsheng sebagai subjek penelitian. Jika itu terjadi, mungkin ia bisa membuat klannya sendiri yang sekuat White Tiger. Dan tanpa berlama-lama lagi, Ya Sangwon melepaskan aura yang tajam dari pedangnya ke arah Li Changsheng. Setelah Li Changsheng menghindari serangan itu, ia pun maju ke depan menyerang Li Changsheng. Ketika Li Changsheng menahan serangan itu, ia dibuat terkejut karena orang yang menyerangnya adalah salah satu dari Ghost Warrior. Jadi, bukan cuma cecungu, tapi atasan juga diubah menjadi Ghost Warrior. Kemudian, Li Changsheng menyulut api yang mengelilingi tubuhnya lebih keras lagi dan mengerahkan kekuatannya ke dalam Evil Dragon Snaggletooth. Sirkuit mana Anda mengalir dengan cepat. Ionic Flame Jigui membara. Li Changsheng menggunakan 60 stat poinnya, 30 untuk Strength dan 30 untuk Dexterity. Lalu, ia dengan cepat menusuk 3 kali ke arah Ya Sangwon. Walaupun serangan itu berhasil ditahan, Ya Sangwon dibuat mundur. Melihat hal itu pun, Ya Sangwon juga nggak mau kalah. Ia memasukkan Ghost Energy dalam jumlah besar ke dalam pedangnya. Setiap kali ia mengelilingkan pedangnya, aura yang ia keluarkan merobek udara dan meledakkan lantai. Ghost Energy yang tak biasa ini seperti menggambarkan harimau yang mencengkram mangsanya dengan rahangnya. Inilah yang mereka panggil Bottomless Sphere. Terlihat, Li Changsheng berlari untuk menghindari serangan ini. Tapi, tiba-tiba saja, orang-orang yang selamat dari ledakan sebelumnya mengejarnya. Li Changsheng dibuat terkejut lagi. Ia tidak menyangka kalau orang-orang ini juga Ghost Warrior. Lalu, ia dengan cepat mencampurkan Ionic Fire dengan Blood Poison untuk menciptakan sebuah barrier. Tapi, dengan mudahnya orang-orang itu menembusnya. Li Changsheng yang merasa akan bahaya jika terus seperti ini, mau tidak mau ia harus pergi menjauh dan menggunakan strategi pisahkan dan kalahkan. Di lorong yang sempit dan buntu, terlihat Li Changsheng sudah dikepung. Dari kejauhan, Ya Sangwon melihat Li Changsheng tidak menunjukkan tanda-tanda panik ataupun ketakutan. Bahkan setelah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia pun segera mengetahuinya kalau Li Changsheng sengaja memancing kelompoknya agar dapat membagi kekuatannya. Mundur kalian semua! Tetapi itu sudah terlambat. Gelang yang tadinya tergantung di pergelangan tangan Li Changsheng mulai terurai seperti cambuk. Cambuk ini terpisah menjadi 4 helai. Dengan memasukkan aura ke dalamnya, ditambah dengan Authority Perfect Accuracy, itu memotong tubuh dari para penjaga menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba saja, di bawah Li Changsheng, ada Ya Sangwon mengulurkan tangannya dan meraih kerah Li Changsheng. Li Changsheng yang tak sempat menghindar, akhirnya tertangkap. Haha, tertangkap kau bajingan. Tapi bukannya takut, Li Changsheng malah tersenyum. Hah, kupikir kalau kau menangkapku, kau sudah menang. Saat itulah, dengan cepat Li Changsheng memindahkan Evil Dragon Snaggletooth dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian, ia menuangkan mananya ke tulisan-tulisan kuno di tangan kanannya. Sebuah pedang perunggu muncul dari telapak tangannya. Yu Chang mulai terbentuk. Ketika kedua pedang ini dikeluarkan, terciptalah getaran yang cukup hebat. Getaran ini membuat Ya Sangwon mundur beberapa langkah. Jika Divine Blacksmith Oyezi mendapatkan reputasi abadi telah menciptakan beberapa karya, maka Demonic Blacksmith Tauti menciptakan banyak karya dan item untuk menetapkan posisinya yang tak tergoyahkan. Bahkan, di antara dewa dan bintang, keduanya dikenal sebagai kekuatan yang saling berlawanan. Mustahil untuk memutuskan siapa yang lebih hebat di antara kedua blacksmith itu. Ini dikarenakan keduanya mencari sesuatu yang berbeda. Era dan tempat mereka aktif juga berbeda. Oleh karena itu,
mereka berdua tidak dapat berhadapan satu sama lain. Namun, pada saat ini, sebuah kesempatan untuk menilai siapa yang lebih kuat telah tiba. Yu Changsort yang telah menghabiskan seluruh darahnya bersinar dengan terang. Sementara itu, Evil Dragon Snaggletooth mulai menunjukkan nilainya sebagai balasannya. Saat itulah, muncul banyak notifikasi sistem. Anda melakukan awakening terhadap Evil Dragon Snaggletooth. Anda telah memenuhi sebagian persyaratan. Evil Dragon Snaggletooth bersinar dengan terang. Kunci telah terbuka. Evil Dragon Snaggletooth mulai menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Terlihat, Evil Dragon Snaggletooth yang tadinya bertipe dagger, kini menjadi longsword. Evil Dragon Snaggletooth, sebuah defense artifact bertipe dagger dan longsword. Attack power-nya tidak dapat diukur, memiliki efek continuous bleeding, gluttony of evil, dan efek lainnya yang tidak dapat diidentifikasi, karena Lee Changsun belum memenuhi sebagian persyaratannya. Lalu, Lee Changsun menyelang kedua pedang itu. Kedua pedang itu berteriak pada saat yang sama, karena dua energi yang berbeda mencoba menyatu. Dan Lee Changsun mengaktifkan skill Sword Mastery. Sword Mastery adalah skill yang hanya bisa digunakan oleh seorang Master Swordman yang telah mencapai Sword Unity. Skill ini memungkinkan Lee Changsun menggunakan pedang manapun di dunia ini sesukanya. Skill ini bertipe pasif. Berbeda dengan skill aktif yang hanya bisa diaktifkan dengan mengkonsumsi kekuatan magis, skill pasif dapat diterapkan sepanjang waktu. Pencapaian pun diperoleh. Lee Changsun mendapatkan 5 intelligence dan skill Sword Mastery naik level. Para konstelasi yang melihat hal itu menunjukkan rasa kagum terhadap Lee Changsun. Lee Changsun bersiap untuk menyerang. Ya Sangwon yang melihat hal itu harus melebarkan matanya, karena sense yang ia terima dari konstelasinya bilang bahwa ia harus menghindari serangan itu entah apapun caranya. Kalau tidak, ia akan mati. Lee Changsun mulai menyerang. Yu Changsort di tangan kanannya bergerak lebih dulu. Dengan erat, ia mengayunkan pedangnya, miring dari kanan ke kiri. Energi yang melekat pada bilahnya dan ditambah api dari Jikwi hampir melahap seluruh tubuh Ya Sangwon. Namun, Ya Sangwon berhasil menahan serangan itu dengan menurunkan pedangnya. Meski begitu, api tetap menembus pedangnya dan membakar sedikit tubuhnya. Serangan ini adalah serangan balik pertama yang efektif untuk Lee Changsun, yang sejauh ini telah didorong mundur oleh Ya Sangwon. Tapi, Yu Changsort mulai menangis karena pedang ini mengeluh kalau mengakhirinya di sini saja belum cukup. Pada saat yang bersama juga, Evil Dragon Snaggletooth di tangan kirinya bergetar dengan hebat. Lee Changsun langsung tahu kalau pedang ini ingin menunjukkan kemampuannya. Dengan cepat, Lee Changsun mengayunkan Evil Dragon Snaggletooth dari kanan ke kiri. Energi yang begitu padat dan ditambah dengan api Jikwi membuat pedang dari Ya Sangwon patah. Merasa nyawanya terancam, ia pun segera melarikan diri. Melihat Ya Sangwon melarikan diri, Lee Changsun mengaktifkan skillnya, yaitu Black Mountain Monarch's Claw. Lee Changsun menyilangkan kedua pedangnya. Sambil melangkah maju, ia kemudian menarik kedua pedangnya ke kanan dan kiri atas. Aura hitam yang begitu menakutkan ini dengan cepat mengenai Ya Sangwon dan meledak. Ketika aura hitam ini mulai meredak, terlihat Ya Sangwon yang tampak sekarat merangkak keluar hanya dengan tubuh bagian atas yang tersisa. Sambil mengikuti Ya Sangwon, Lee Changsun berkata dalam hatinya, mau pergi kemana dia dengan tubuhnya yang seperti itu? Kalau dipikir-pikir, selain Ghostborn, tidak ada seorang pun yang bisa membuatku melakukan sesuatu sampai sejauh ini. Untuk sekarang, aku akan menunda untuk membunuhnya. Aku akan mengikutinya. Setelah melewati beberapa ruangan, Ya Sangwon tiba di sebuah pintu yang tersembunyi. Namun naas, ia mati sebelum menjangkau pintu itu. Lee Changsun tidak menyangka kalau dia akan mati tepat di depan pintunya. Padahal, kalau dia menaikkan tangan sedikit lagi, dia pasti bisa membuka pintunya. Lee Changsun kemudian menyimpan Yu Changsort dan menyegel Evil Dragon Snaggletooth. Lalu, Lee Changsun mendekati pintu itu dan meletakkan tangannya di layar sentuh tanpa keraguan. Di saat yang bersamaan, Peterski yang tergantung di lehernya sedikit bergetar. Pintu yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar. Di dalam ruangan ini, terlihat sebuah alat penelitian menjulang tinggi. Di atas alat penelitian itu, ada seorang wanita yang tertidur dengan beberapa tubuhnya dihubungkan dengan selang berwarna hitam. Melihat hal itu pun, Lee Changsun segera menghampirinya. Setelah melihat wajah wanita itu, Lee Changsun langsung tahu kalau dia adalah peserta ujian masuk klan White Tiger, sekaligus penggemar beratnya, bernama
Shin Yun-so. Lalu, dengan hati-hati Lee Chang-sun menganalisa tubuhnya lewat denyut nadinya. Setelah selesai menganalisanya, Lee Chang-sun menyipitkan matanya. Menurutnya, Shin Yun-so belum menjadi Ghost Warrior, tapi ada yang lebih mendasar dari itu terjadi pada dirinya. Demonic Beast, Monster, Goblin, dan Jiggly. Semua itu ada di dalam tubuh Shin Yun-so. Lee Chang-sun langsung tahu kalau ini adalah hal yang disembunyikan oleh Direktur Osiwan, dinamakan Proyek Gildal. Alasan Lee Chang-sun mengetahui kata Gildal itu karena Ia Sang-won yang mengucapkannya saat merangkak ke tempat ini. Dan sepertinya, Ghost Warrior hanyalah batu loncatan untuk menyempurnakan hal ini. Lalu, Lee Chang-sun menganalisa kondisi tubuh Shin Yun-so lebih jauh dengan menggunakan Beast Sense. Lee Chang-sun melihat efek Tiger Calamity sedang berlangsung. Saat ini, 41% menuju sempurna. Masih terlalu rendah kalau menganggap dia sudah menjadi Gildal atau Ghost Warrior. Namun, tubuh fisiknya sudah mengeras. Sulit mengatakan kalau dia masih normal. Bahkan, serat-serat ototnya sudah mengeras. Di kondisinya saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan player lain. Untungnya, hipnotis dan pencucian otaknya belum dimulai. Lalu, Lee Chang-sun menghentikan Gildalification secara paksa. Di saat bersamaan, Tiger Calamity mengamuk karena sumber energinya diputus. Lee Chang-sun kemudian mengeluarkan X-Trigram Ionic Fire dari mulutnya untuk menghilangkan elemen racun dan zat asing dalam tubuh Shin Yun-so. Terlihat, Ionic Fire dan kekuatan Tiger Calamity saling beradu dengan hebat. Menurut Lee Chang-sun, ia harus menghancurkan Tiger Calamity dan semua aspek negatif, dan hanya menyisakan aspek positifnya saja. Namun, semua itu kembali lagi pada bagaimana Shin Yun-so bisa menolaknya sepenuhnya. Dan yang bisa Lee Chang-sun lakukan sekarang hanyalah menunggu. Pada saat itu, muncul notifikasi sistem dari konstelasi The Tiger that has been trapped in Heartsea. Konstelasi ini bingung dengan aksi Lee Chang-sun. Lalu, konstelasi ini mencemooh Lee Chang-sun karena menyelamatkan wanita itu, bukan memanfaatkannya. Melihat hal itu, Lee Chang-sun tersenyum jahat. Siapa bilang tidak mau? Lee Chang-sun kemudian mengaktifkan autoritinya, yaitu Soul Collection. Terlihat, jiwa dari orang-orang yang mati sebelumnya terbakar dan menjadi abu. Abu ini kemudian berkumpul menjadi satu dan diserap oleh Lee Chang-sun. Tak hanya abu dari orang yang mati diserapnya, Lee Chang-sun juga menyerap Tiger Calamity. Tiger Calamity mencoba menolak, namun itu sia-sia karena adanya perbedaan kekuatan yang cukup besar. Lee Chang-sun berhasil memurnikan Tiger Calamity dan berhasil memurnikannya sebagai bahan bakar Ionic Fire. Melihat hal itu, konstelasi The Tiger that has been trapped in Heartsea tertawa terbahak-bahak. Lee Chang-sun lalu bertanya-tanya, kenapa dia tertawa saat melihat sesuatu seperti ini? Apa dia sudah jadi gila? Lee Chang-sun kemudian teringat kalau tim inspeksi akan datang. Kalau memang benar mereka datang untuk memeriksa, maka tidak salah lagi. Tim inspeksi ini digerakkan oleh lawan politik Direktur Osiwan, yaitu Direktur Kwon. Dia mencium hal aneh yang dilakukan Direktur Osiwan di sini dan memutuskan untuk melakukan raid di tempat ini. Namun, apa Direktur Osiwan akan tinggal diam? Bagaimana jika penutupan dungeon yang diusulkan Lee Chang-sun hanyalah solusi sementara, selagi Direktur Osiwan merencanakan sesuatu di sini untuk menghilangkan barang bukti? Ditambah lagi, Void Monarch yang tertawa. Kenapa dia tertawa padahal hal ini merugikannya? Ketika Lee Chang-sun memikirkannya sejauh ini, ia kemudian tersadar. Ini bukan waktunya melamun. Sambil menggendong Shin Yun-so, Lee Chang-sun menggunakan title Jiggly Illusion dan mengaktifkan skill Hand of the Gale. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk kabur dari lokasi saat ini. Dengan cepat, ia menghancurkan langit-langit dan terbang melarikan diri. Dan di saat yang bersamaan, tempat fasilitas penelitian itu meledak.